can't forget the day we met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indah Lufitasari dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya gerakan 5M dan vaksinasi. Gerakan protokol kesehatan 5M ini dibuat oleh pemerintah dengan upaya agar bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Mengingat sekarang COVID ini semakin merajalela, banyak bangsa Indonesia yang terpapar akan virus ini, banyak mereka juga yang meninggal. Akan tetapi banyak pula masyarakat yang lalai, bahkan tidak tahu apa protokol kesehatan gerakan 5M ini. Masih banyak ditemui di pinggir jalan orang tidak memakai masker, orang tidak menjaga jarak, orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan lah pokoknya. Mereka tidak menggunakan masker, tidak menjauhi kerumunan, tidak menjaga jarak. Bahkan banyak juga mereka yang mengadakan acara besar-besaran. Nah, maka dari itu gerakan 5M ini dibuat agar kita bisa menghindari, bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Awalnya pemerintah membuat gerakan 3M, akan tetapi gerakan 3M ini dinilai masih belum bisa memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka pemerintah merevisi menjadi 5M, gerakan protokol kesehatan 5M. Apa saja sih gerakan 5M itu? Yaitu yang pertama, memakai masker. Ketika kita berada di luar ruangan, maka kita harus menggunakan masker. Memang masker nggak 100% menghindarkan kita dari virus-virus lain. Akan tetapi, apa salahnya kita meminimalisir penyebaran COVID ini, penyebaran virus ini. Maka dari itu kita harus menggunakan masker. Sedangkan yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun secara berkala. Tetapi ketika kita tidak menjumpai air ataupun sabun, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Ya pokoknya yang penting bisa menghilangkan kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Misalnya kita berada di luar ruangan, kalau misalnya kita tuh berada di market, mungkin sedang antri ataupun sedang dimanapun kita berada, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan jarak minimal 1-2 meter, ataupun ya mungkin pokoknya secukupnya lah, jangan deket-deketan, jangan sumpek-sumpekan, jangan ikut yul-yulan lah. Kita harus menjaga jarak. Karena apa? Karena semakin kita ikut dekat-dekatan orang, itu kan semakin mudah kita untuk terjangkit virus ini. Nah, sedangkan yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Ketika kita berada di luar ruangan, jangan sampai kita ikut berkerumun. Misalnya ada orang bergerombol di pinggir jalan, jangan ikut berkerumun. Hindari interaksi secara bersama-sama, hindari interaksi secara bergerombol itu. Jangan ikut bergerombol, jangan ikut berkerumun. Pokoknya kita tuh harus menjaga jarak ya, seperti yang poin yang ketiga tadi, menjaga jarak, hindari kerumunan, jangan ikut berkerumun juga. Kita itu pokoknya harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Karena semakin kita sering berinteraksi, semakin kita sering bertemu, maka semakin mudah dan semakin tinggi kita dapat terjangkit virus ini. Nah, yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Apa sih mengurangi mobilitas itu? Yaitu mengurangi kegiatan kita selama di luar ruangan. Kalaupun kita tidak memiliki kegiatan yang sangat mendesak, lebih baik jangan keluar ruangan ya. Kita harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi jangan pokoknya jangan sering keluar ruangan lah. Pokoknya kalau ya ada yang mendesak saja baru keluar ruangan. Karena apa ya? Karena ketika kita keluar ruangan dalam keadaan steril ataupun bersih, dalam keadaan sehat, belum tentu ya ketika kita pulang ke rumah itu juga dalam keadaan
bersih, bisa jadi kita tertempel virus-virus di luar sana, bisa jadi kita ikut tertempel virus-virus apa saja di luar, bukan hanya virus COVID ini ya, tapi juga virus-virus yang lain. Kita harus waspada. Nah, maka dari itu kegiatan protokol kesehatan 5M ini sangat penting ya. Kita harus, pokoknya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak menaati. Kita itu harus patuh ya. Kita harus patuh dengan gerakan protokol kesehatan 5M ini. Agar apa? Agar kita bisa uh, memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Kita sama-sama sehat, kita juga bisa membangun bangsa Indonesia kembali gitu loh. Oke, selanjutnya nih guys ya, yaitu pentingnya vaksinasi. Nih, sejak vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang setuju dengan adanya gerakan vaksin. Mereka itu takut dengan adanya efek-efek yang ditimbulkan oleh vaksinasi. Padahal sebenarnya efek itu nggak ada. Mungkin karena apa ya? Mungkin vaksin itu kan kayak ibaratkan gini, memasukkan virus baik. Nah, untuk apa? Untuk memerangi virus jahat. Virus jahat itu siapa sih? Yaitu corona, COVID-19 ini dulu. Makanya efek itu bisa ditimbulkan karena penyesuaian dari vaksin tadi ke dalam tubuh kita dengan daya tahan tubuh kita gitu loh. Tujuan utama dari vaksinasi itu apa sih? Yaitu untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang itu mengenali dan dengan cepat mematikan, bukan mematikan, kayak memberantas penyakit ini gitu, penyakit virus ini gitu. Makanya vaksin itu sangat penting bagi kita semua, bukan hanya untuk orang-orang tua saja, para remaja juga sangat penting untuk vaksin itu. Oleh karena itu ya, masyarakat Indonesia tuh jangan sampai takut dengan adanya vaksin gitu loh. Coba lihat sekarang itu, banyak kan orang-orang Indonesia yang terpapar COVID-19, banyak yang meninggal, banyak pula yang banyak banget. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, bisa dilihat di negara-negara lain, di negara India, Amerika, semuanya lah pokoknya, bahkan sedunia mungkin bisa terkena COVID-19 kalaupun kita nggak ikut vaksinasi ataupun gerakan 5M seperti tadi gitu. Makanya ya, kita tuh harus ikut vaksin gitu ya. Kegiatan vaksin ini digunakan untuk apa sih? Itu untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19, untuk menurunkan angka kematian dan juga angka kesakitan akibat terjadinya infeksi COVID-19 ini. Makanya tuh pokoknya kalau ada kesempatan ikut vaksin ya udah ikut aja gitu. Apalagi sekarang kan vaksin, sertifikat vaksin pun sangat penting ketika kita keluar daerah, misalnya kita kemana gitu, kita itu pasti ditanyakan mana vaksin, sertifikat vaksinnya gitu, apakah kamu sudah vaksin atau belum vaksin gitu kan. Kalau belum vaksin kan kadang nggak boleh ikut masuk ya, makanya harus ikut vaksin. Nah, kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita, baik kita sebelum vaksin maupun sudah vaksin. Pokoknya jangan sampai ya daya tahan tubuh kita itu turun, lemah gitu. Oleh karena itu ya, kita sebagai masyarakat bahasa Indonesia itu harus ikut mematuhi apa saja yang disarankan oleh pemerintah, karena itu fungsinya untuk kebaikan kita sendiri, untuk menjaga kesehatan kita juga, agar kita itu tetap sehat, kita bisa membangun bangsa Indonesia kita gitu. Apalagi sekarang kan bangsa Indonesia perekonomiannya juga semakin menurun, banyak perusahaan yang gulung tikar, para pedagang sepi, banyak pengangguran, pokoknya semuanya menurun, sistem perekonomiannya menurun, banyak tuh pengemis, pengamen, pengangguran semakin merajalela, semakin banyak. Bahkan dari mereka juga ada yang menghalalkan segala cara, pokoknya mereka tuh bisa hidup di pandemi seperti ini kan. Sekarang itu semuanya pada krisis kan, pada krisis ekonomi, krisis apapun gitu. Kita juga kan bisa lihat tuh di pinggir jalan tuh banyak tuh, aduh ya ampun, banyak banget tuh yang namanya pengangguran, gelandangan gitu. Makanya kita tuh harus
menjaga kesehatan kita dengan cara seperti tadi, yaitu mengikuti gerakan 5M, mengikuti gerakan vaksinasi. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Makanya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita mengentengkan, jangan sampai kita nggak ikut vaksinasi karena kita takut dengan adanya efek-efek tadi, akan adanya efek yang sampai meninggal dunia, adanya efek sampai badannya panas terus. Itu enggak, itu mungkin karena penyesuaian tubuh kita, ataupun misalnya dalam tubuh kita itu ada penyakit bawaan yang nggak bisa adaptasi dengan vaksin tersebut gitu loh. Makanya jangan takut-takut gitu, kita harus yakin ya, kita harus yakin, kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Itu sangat penting banget ya masa pandemi seperti ini gitu. Nah, sekarang kan sudah dijelaskan tadi pentingnya gerakan 5M dan gerakan vaksinasi. Maka dari itu, jangan sampai ya kita sebagai masyarakat, kita sebagai apalagi kita juga sebagai calon pemimpin bangsa nih, jangan sampai kita lalai ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita sudah ikut vaksin, tetap harus mematuhi protokol kesehatan gerakan 5M. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.